Salam kerahiman. Hari ini kita mau baca sama-sama ya. Ada pertanyaan. Mengapa Yesus menaruh cinta kasih yang khusus pada orang berdosa? Pasti karena mereka punya kesalehan, ya, dalam tanda kutip, yang mengakui kebutuhan mereka akan belas kasihan. Kebanyakan di antara kita terus-menerus membela tindakan-tindakan kita sambil mau membuktikan bahwa kita benar, kita tidak bersalah. Ayo kita bahas sama-sama ya. Ya, pertanyaannya, kenapa Yesus menaruh cinta kasih yang khusus untuk orang berdosa? Dalam hidup kita sehari-hari, pasti kita menaruh cinta kasih kepada orang yang kita kasihi, yang baik sama kita, yang melayani kita, yang berguna buat kita, atau yang mungkin kadang-kadang mengasihi keluarga ya, anggota keluarga, walaupun ya kurang, tapi ya udah Tuhan sudah kasih. Mengasihi suami, mengasihi mertua, mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi anak. Ya karena memang sudah seperti itu ya. Tapi kita terbiasa untuk justru tidak mengasihi orang berdosa. Kita terbiasa untuk menghakimi mereka. Jangan dekat-dekat orang berdosa, nanti kita ketularan. Jangan dekat-dekat orang berdosa. Orang berdosa itu nggak disayang sama Tuhan. Banyak istilah-istilah. Nah, hari ini kita justru bahas yang sebaliknya ya. Kenapa Yesus menaruh cinta kasih yang khusus pada orang berdosa? Karena di sana dikatakan mereka punya kesalehan, dalam tanda kutip, punya kesetiaan, yaitu mereka tahu mereka berdosa. Mereka butuh belas kasih Tuhan. Mereka butuh pengampunan dari Tuhan. Mereka butuh kekuatan yang baru dari Tuhan. Itulah yang disebut dalam kesalehan, dalam tanda kutip. Jadi dia setia karena dia dia enggak berdaya, dia jatuh lagi dan jatuh lagi ke dalam dosa. Dia punya kesalehan, dia punya kesetiaan untuk kembali pada Tuhan, untuk mohon ampun, untuk mohon belas kasih, untuk diampuni, untuk diberi kesempatan untuk meneruskan hidupnya agar menjadi lebih baik. Yesus datang untuk orang berdosa. Ini kita sering sekali katakan ya, Yesus datang untuk orang berdosa. Tapi bahasa ini lebih ke arah untuk diri sendiri. Yesus datang untuk aku, orang berdosa. Yesus datang untuk menyelamatkan aku, orang berdosa. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa Yesus datang juga untuk orang yang berdosa pada kita? Yesus datang juga untuk menyelamatkan jiwa mereka yang menyusahkan kita. Yesus biar bagaimanapun sangat mengasihi pendosa. Buktinya, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa. Dia ingin pendosa-pendosa itu selamat. Dia nggak ingin ada satu orang fasik pun meninggal dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan berdosa ya. Dia ingin orang itu sadar, orang itu menyesal supaya memperoleh kehidupan kekal. Karena pendosa adalah orang yang sadar bahwa dia berdosa, bahwa dia lemah, dia apa-apa, dia nggak berdaya. Itu Yesus mengasihi mereka secara khusus. Kasih yang khusus. Dia sadar, dia mengecewakan Tuhan. Dia ingin jadi orang baik. Maka setiap dia berdosa, dia datang cari Tuhan. Dia menerima sakramen tobat supaya hidupnya menjadi lebih baik. Tapi karena kelemahan, karena kepapaan, maka dia jatuh lagi dan jatuh lagi dalam dosa.
Dan terulang kembali bahwa dia kembali lagi mencari Tuhan dalam sakramen tobat untuk mohon ampun. Sepertinya ada suatu siklus rutin ya. Itulah yang disebut kesalehan, kesetiaan, ketaatan. Dia mengakui bahwa mereka butuh akan belas kasih Tuhan. Pada saat mereka memanggil nama Yesus, mereka yakin, mereka tahu, mereka sedang memanggil belas kasih-Nya. Pada waktu mereka percaya pada Yesus, mereka juga percaya pada belas kasih-Nya. Dan pada waktu mereka bertindak atas nama Yesus, berarti juga menyelamatkan belas kasih. Nah, sekarang coba kita refleksi terhadap diri kita. Kita renungkan, kita bandingkan dengan kehidupan kita masing-masing. Kalau kita bersalah atau berdosa, apakah kita sadar kita berdosa dan kita cari Tuhan mohon ampun? Atau justru sering terus-menerus membela diri, membela tindakan saya? Enggak, saya enggak salah. Dia yang bikin gara-gara saya marah. Dia yang membuat saya kecewa sehingga saya melakukan ini. Tetap melihat diri enggak bersalah. Bahkan terus-menerus mencari bukti bahwa saya benar. Saya enggak salah. Nah, kalau kita seperti ini, bagaimana kita bisa mengalami belas kasih Tuhan? Enggak merasa tidak berdaya, enggak merasa apa-apa, enggak merasa berdosa, enggak merasa lemah, enggak merasa bersalah. Betul terus bisa merasakan belas kasih Tuhan. Kita lihat dari diary ya. Di situ dikatakan, rahmatku lenyap kalau jiwa yang seharusnya menerimanya tidak menerimanya. Rahmat itu diambil oleh jiwa lain. Ada di 1017. Yesus bilang bahwa dia punya banyak rahmat dan dia ingin melimpahkan rahmat itu pada kita semua. Tapi kalau kitanya merasa benar, merasa enggak perlu dalam tanda kutip, maka rahmatku lenyap. Kalau jiwa yang seharusnya menerimanya, tidak menerimanya. Berkali-kali dalam diary Suster Faustina dikatakan, rahmat-rahmatku hanya mengalir kepada orang yang rendah hati. Dan orang yang sombong tetap miskin. Itu aja jadi renungan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman.